pemeriksaan pada saat proses penyidikan termasuk Sidang lanjutan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang lanjutan untuk terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati kali ini menghadirkan saksi uncharged atau saksi yang meringankan hukuman terdakwa. Hanya ada satu saksi yang dihadirkan dalam sidang lanjutan kali ini, yaitu pakar hukum pidana Elvi Daniel. Dalam persidangan, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Andalas tersebut menyebut pentingnya hakim dalam mengungkap motif kejahatan. Motif ini kemudian bisa mempengaruhi berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan pada terdakwa. Maka menurut pendapat saya motif itu adalah sesuatu hal yang perlu untuk diungkap karena motif itu akan melahirkan kehendak. Selain Sambo dan Putri, majelis hakim sebelumnya juga sempat memberikan kesempatan Eliezer untuk menghadirkan saksi ahli. Tak hanya itu, jaksa penuntut umum pun sempat menghadirkan saksi ahlinya, mulai dari pakar hukum, ahli digital forensik, hingga dokter forensik yang melakukan otopsi pada jenazah Brigadir Joshua. Tim Liputan, Jakarta. Jika kemarin pihak Eliezer menghadirkan 3 saksi mulai dari psikologi forensik, psikologi klinis, bahkan hingga ke filsafat moral, maka hari ini persidangan Sambo kembali dilanjutkan dan pihak Sambo dan Putri Chandrawati yang kini menghadirkan saksi ahli hanya satu hari ini. Poin-poin apa saja lantas yang bisa kita gali dari persidangan Sambo CS hari ini? Untuk membahasnya telah hadir di studio mantan hakim Pak Marwara Siahaan. Selamat sore Pak Marwara, terima kasih sudah hadir bersama kami di Berita Satu Sore. Dan pemirsa, kami juga terhubung secara virtual dengan mantan anggota Komjak Pak Halius Hussein dan juga kuasa hukum dari Eliezer Pak Rory Sagala. Selamat sore Pak Halius, Pak Rory. Selamat sore Mas Agung. Baik, saya mau awali terlebih dulu ke Pak Marwara. Pak Marwara, seperti prediksi kita dalam dialog beberapa waktu lalu, hari ini persidangan seakan-akan diisi oleh peperangan keterangan dari para saksi ahli, begitu ya. Kalau kemarin ada ahli dari Eliezer, kemudian jaksa JPU juga sempat menghadirkan 13 saksi sebelumnya. Maka kali ini giliran Sambo CS yang kembali menghadirkan saksi ahli. Dari kacamata Anda, seperti apa melihat situasi di persidangan kini? Ya, jadi di dalam suatu persidangan atau suatu proses peradilan, seorang yang didakwa melakukan tindak pidana itu secara konstitusional atau merupakan HAM-nya tidak boleh dirampas. No person shall be deprived of his life, liberty and property. Tidak boleh yang dirampas hidupnya, termasuk hukuman mati kan. Tanpa suatu due proses, ya kan? Due proses itu adalah suatu proses yang adil, di mana dia boleh menampilkan segala hal untuk membela dirinya, termasuk menampilkan saksi yang disebutkan saksi adicar, menampilkan ahli yang memberikan pandangan atau pendapat dari sudut ilmu pengetahuan yang dimiliki ahli yang relevan dengan unsur-unsur dakwah. Oke, saya ke Pak Rory langsung saja secara visual sudah terhubung. Pak Rory, melihat keterangan dari saksi ahli pada persidangan kali ini, tanggapan Anda seperti apa? Beberapa poin yang memang dicantumkan oleh saksi ahli kali ini. Ya, baik, terima kasih Mas Agung. Kalau untuk ahli yang dihadirkan oleh pihak FS dan PC, itu kan perkaranya nanti berbeda, Mas, ya. Karena untuk perkara terdakwa atas nama Richard Eliezer, klien kami akan menghadirkan ahli tersendiri besok jadwalnya, Mas. Jadi apa yang disampaikan oleh ahli dari FS dan PC hari ini, itu keterangannya tidak akan dipakai di dalam perkara atas nama Richard Eliezer. Karena baru besok klien kami akan menghadirkan ahli pidana, seperti itu, Mas. Saya ke Pak Halius. Pak Halius, kalau kemarin saksinya ada 3 Eliezer, hari ini hanya 1 saksi. Dari kacamata Anda sebagai mantan Komjak, seperti apa? Apakah memang jumlah saksi ini juga kemudian akan mempengaruhi putusan? Pak Halius? Begini ya, saksi ahli itu memang bagian daripada pembuktian di persidangan. Tapi sampai sejauh manakah ahli, ini kan yang ditampilkan saksi ahli yang meringankan, saksi adicar. Sampai sejauh manakah keterangan yang disampaikan ahli itu yang dapat meringankan tuntutan terhadap terdakwa.
saya mendengar tadi selintas bahwa ahli bicara tadi tentang masalah motif ya, mens rea daripada perbuatan. Ini saya berkembang di pengadilan itu adalah motifnya PS merasa dilecehkan istrinya itu sebagai satu penghinaan. Dan itu menjadi kewajiban dari saudara Sambo untuk membuktikan apa benar itu Putri PC itu dilecehkan itu sehingga akhirnya bunuh orang gitu. Sepanjang yang kita pantau dalam persidangan, saya tidak melihat adanya kaitan, adanya bukti bahwa terjadi satu pelecehan, satu malah dibilang perkosaan gitu. Karena untuk dibuktikan pelecehan perkosaan satu aturan main dalam persidangan untuk membuktikannya. Tidak bisa selintas seperti yang ada pada ketika ini. Nah, apalagi yang katanya melecehkan, memperkosa itu adalah orang yang sudah meninggal dunia. Gitu. Jadi oke lah ya, kita itu hak daripada terdakwa untuk menampilkan ahli yang memperingatkan perbuatan pidana. Tapi bila mana kita bicara tentang masalah motif, mari kita lihat motif yang sudah diajukan sebagai alibi oleh Ferdi Sambo buat dia balas dendam. Tapi sampai sejauh manakah seorang membalas dendam cara membunuh orang dengan cara seperti itu yang dapat kita katakan sebagai balas dendam karena pelecehan, karena dia sendiri tidak melakukan pemeriksaan terhadap almarhum. Kalau benar-benar terdakwa merasa istrinya dilecehkan, tindakan-tindakan tidak mau kemudian bisa sampai kemudian bisa bikin skenario tembak sana tembak sini, saya kira itu enggak. Jadi itu satu. Yang kedua, masalah pelecehan seksual itu sudah di SP3 loh. Apalagi yang mau kita bicarakan tentang itu. Nah, kalau masalah motif saya kira memang dalam pidana-pidana yang perkaranya masih kabur itu perlu motif. Kenapa dia melakukan tindak pidana? Bila mana perkara ini terbukti perencanaan pembunuhan, itulah motifnya. Dan rangkaian perencanaan itu itulah motifnya. Dan ini saya kira pengaruh yang akan terjadi dalam proses kita. Bila mana kita melihat secara jernih bagaimana proses persidangan ini, dan kita lihat dari saksi-saksi, Eliezer dan saksi-saksi lain, apalagi saksi-saksi yang membeli begitu ya, kemarin bilang begini, besok bilang lain lagi. Tidak bisa dipercayai. Itu saya kira setara ya. Jadi hak daripada terdakwa untuk menampilkan ahli juga silakan begitu ya. Dan kalau jaksa juga mau menampilkan saksi yang memberatkan, saya kira sudah ada ahli forensik, ada ahli Dan satu lagi yang saya teringat, Saudara. Kita coba konfirmasi ke Pak Marwarar di sini. Pak Marwarar, diskusi sebelumnya kita sempat juga berbincang terkait motif ini. Ketika konstruksi kasus ini sudah terlihat begitu jelas. Ini kalau 340 ini sudah begitu jelas ada perencanaan pembunuhan begitu. Lantas motif masih diperlukankah atau tidak? Dialog sebelumnya kita sempat bahas bahwa motif sepertinya sudah tidak dibutuhkan lagi. Yang jelas ini sudah terbukti. Maksud kami sudah ada bukti, sudah ada saksi, ada pembunuhan berencana. Dari kacamata Anda seperti apa? Ya, kalau dari sudut pembelaan diri, tentu saja untuk bagi seorang terdakwa apa yang dikatakan adanya motif yang melandasi perbuatannya tentu harus dia perjuangkan optimal mungkin ya. Tetapi dari kacamata hakim? Tetapi kalau dari sudut apa yang telah kita perhatikan itu sepanjang perkara ini dalam perjalanannya, kalau motif yang dikatakan adanya pelecehan seksual atau perkosaan sebagai suatu motif untuk melakukan perbuatan itu, yang disebutkan tadi oleh Pak Adi bahwa dari awal sudah di SP3. Yang kedua, keterangan yang dilakukan atau ala-ala bukti yang diajukan tidak dapat mendukung menurut saya. Apalagi kemudian saksi-saksi yang saling silang itu
semuanya tidak ada yang secara fix mengatakan bahwa ada pelecehan itu dan kemudian saling menyadakan atau menegasikan keterangan-keterangan itu sedemikian rupa sehingga apa yang dikatakan motif itu menjadi sama sekali tidak dapat kuat. kita katakan terbukti secara sah begitu. Saya kira kalau sebagai kita kaji lebih dalam terkait motif dan termasuk juga dugaan pelecehan seksual ini. Usai jeda, Pak Marwarar, Pak Halius dan juga Pak Rory kita tahan. Usai jeda Pak Rory kita masih akan kembali dengan dialog terkait persidangan hari ini. Tetaplah bersama kami di Berita Satu Sore.